Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah,
Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya yang diberikan kepada kita. Oleh karenanya kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Seandainya kita menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka demi Allah sesungguhnya manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghitung nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, demi Allah belum mampu untuk kita hitung atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka ketika kita introspeksi diri, ketika kita berkaca di depan atau di depan kaca kita berkaca, sudah berapa kali kita bolak-balik dari tempat kerja kita sampai ke rumah. Toh juga sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Itulah salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita pada saat ini. Kita yang ada di tempat yang mulia ini mempunyai kesempatan sehingga kita dapat duduk di tempat yang mulia ini, yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan. Dengan kesehatan tersebut kita masih bisa bekerja, menafkahi anak, istri dan keluarga kita. Maka dengan nikmat kesehatan tersebut segianya ketika orang yang beriman, maka dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyaknya problem yang Allah memberikan kita ujian, bukan karena banyaknya ujian tersebut sehingga manusia banyak mengeluh. Bukan seperti itu. Akan tetapi kenapa manusia banyak mengeluh? Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pandai bersyukur kepada Allah, niscaya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita sikapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusinya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita solusinya. Maka jawabannya adalah ketika seseorang mengatakan saya senantiasa diuji setiap hari, pasti diuji. Oh, masalah saya banyak. Setiap hari saya mempunyai masalah-masalah. Maka demi Allah saya katakan, bukan masalahnya masalah yang besar, tapi akan tetapi kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang beriman, kitalah yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ujian pasti ada solusinya. Ketika seseorang hamba yang hidup di muka bumi ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sedikit rezeki yang kita dapatkan hari ini, sedikit rezeki yang telah kita dapatkan kemarin-kemarin, maka itulah rezeki yang terbaik pada hari itu. Seorang yang beriman selalu mempunyai moto dalam hidupnya. Ketika dia diuji dengan rezeki, maka lihatlah saudara-saudara kita yang jauh lebih parah daripada kita. Seharusnya kita orang yang beriman harus mengatakan seperti ini. Orang fajir saja, orang pelaku maksiat saja, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Bahkan orang kafir saja, orang yang kafir, yang kurang ajar, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang beriman? Bagaimana dengan kita yang setidaknya 5 waktu kita sholat sehari semalam? Kita tempelkan kening kita di lantai, kita tempelkan kening kita di sejadah-sejadah kita. Maka demi Allah tidak mungkin Allah tidak memberikan kita rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini pasti dan Allah sudah jamin rezekinya. Inilah maka seorang yang beriman pasti mengimani hal yang demikian. Ketika dia membaca ayat ini, pasti dia beriman. Kalau kita tidak benar-benar meyakini ayat tersebut, maka tanyakan dalam diri kita, apa yang bermasalah dengan hati kita? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita mengidolakan seseorang atau manusia yang kita idolakan, tentunya setiap hari atau setidaknya kita sudah mengetahui siapa namanya. Setidaknya kita sudah mengetahui apa yang dia lakukan sehari-harinya. Setidaknya kita mengetahui siapa keluarga-keluarganya. Setidaknya kita mengikuti apa yang dia lakukan. Itu yang dimaksud dengan idola kita.
Di dunia atau di pemain sepak bola banyak idola kita. Sinetron, artis-artis banyak yang kita jadikan idola. Akan tetapi yang sebenar-benarnya idola adalah Rasulullah SAW. Maka ketika kita mendengar Rasulullah seorang yang mengatakan Muhammad, kewajiban kita untuk mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang melafazkan Rasulullah, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk daripada kita merealisasikan bentuk kecintaan kita kepada idola kita. Namun sayangnya pada saat ini, termasuk orang tua, apalagi anak-anak kita, banyak anak-anak kita ini tidak mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak atau justru kita sebagai orang tua, kita tidak mengetahui apa yang dilakukan Rasulullah dari pagi sampai sore, apa yang dilakukan Rasulullah dari pagi sampai malam. Siapa keluarga-keluarga Rasulullah? Siapa sahabat-sahabat Rasulullah? Mungkin barangkali banyak di antara kita tidak mengetahui apa yang saya sebutkan yang tadi. Setidaknya kita mengetahui siapa Rasulullah. Rasulullah simbol yang terbesar bagi agama Islam. Kita lihat sekarang, akhir baru-baru ini kita dihadapkan dengan sebuah isu di mana nama Rasulullah disandingkan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Disandingkan nama beliau Muhammad dengan khamar. Khamar semua sudah sepakat. Semua kita sudah tahu bahwa khamar itu adalah haram. Maka ketika disandingkan nama tersebut dengan hal-hal yang haram, harusnya kita harus marah. Sebagai kaum muslimin, kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya. Ketika nama tersebut disandingkan dengan hal-hal yang haram, harusnya kita marah. Harusnya Anda marah. Kalau Anda tidak marah, ada yang bermasalah dengan hati Anda. Ketika Rasulullah, orang yang paling mulia di dunia ini, orang yang kita agungkan, simbol terbesar bagi umat Islam adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika disandingkan dengan minuman keras, kalau tidak ada respon dalam diri kita, hati kita sedikit pun seandainya tidak menolak hal-hal tersebut, maka ada yang masalah dengan hati kita. Hati Anda berpenyakit. Banyak pertanyaannya, kenapa hati Anda berpenyakit? Pertama, bisa jadi karena maksiat yang kita lakukan. Kedua, bisa jadi makanan yang kita makan sehari-harinya. Apakah makanan kita itu haram, halal, atau hal-hal yang subhat? Inilah yang membuat hati kita. Ketika Muhammad dilecehkan, kita biasa-biasa aja. Anda biasa-biasa aja. Tapi justru ketika orang tua Anda dilecehkan oleh orang, maka Anda bela-belakan. Mati-matian Anda bela orang tua Anda. Anak Anda ketika dilecehkan oleh orang lain, maka pasti Anda akan membelanya. Maka justru bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak beriman Anda tidak sempurna keimanan Anda. Sebelum Rasulullah, Anda lebih cintai. Rasulullah lebih kita cintai daripada keluarga kita sendiri. Rasulullah harusnya lebih kita cintai daripada istri kita. Rasulullah lebih kita cintai daripada orang tua kandung kita. Itulah orang yang sempurna keimanannya. Banyak para ulama yang mengatakan tidak beriman. Anda belum beriman. Kecuali Rasulullah lebih Anda cintai dari diri Anda sendiri. Pertanyaannya, ketika ada seorang yang bertanya, apakah Anda cinta kepada Rasulullah? Ketika Anda menjawab, iya saya cinta kepada Rasulullah. Bagaimana ketika Rasulullah dilecehkan? Apakah Anda diam saja? Itu artinya cinta hanya sebatas kata-kata saja, tapi tidak di dalam dada. Itu hanya sebatas lisan saja, tapi tidak direalisasikan dalam kehidupan kita. Faktanya, banyak di antara kita sebagai orang tua belum mengajarkan anak-anak kita bagaimana seharusnya mencintai. Siapa idola kita yang seharusnya? Pasti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak demikian, maka ada yang bermasalah dalam diri kita. Demi Allah, ada yang bermasalah dalam diri kita. Pun juga anak-anak muda sekarang, kita seharusnya tidak sepenuhnya menyalahkan anak muda yang bagaimana kegiatannya yang tidak kita inginkan, kesehariannya tidak kita inginkan. Jangan sekali-kali yang pertama yang kita salahkan itu anak kita tersebut. Justru Anda sebagai orang tua harus disalahkan yang pertama kali, karena Anda lah didikan yang pertama kali. Madrasahnya yang pertama itu adalah Anda. Maka ketika kita mengeluh dengan anak kita, Ustaz, Bapak, anak saya begini dan begitu, jangan mengeluh dulu. Salahkan diri Anda sebagai orang tua, karena Anda adalah kopian daripada anak Anda. Anda menyuruh anak Anda, "Ujang, hayo sholat."
sholat, tapi bapak bermain asik dengan HP, asik-asikan main HP. Hayo ngaji, Anda tidak ngaji. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada anak kita? Makanya anak-anak muda sekarang tuh jauh menurun dibandingkan anak muda pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hilang sekarang generasi muda kita. Karakter anak muda itu hilang, terutama mencintai Al-Quran. Anak muda banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Barusan saja saya mengetes anak-anak, dari sekian ratus siswa hanya 10% yang bisa baca Al-Quran. Kemana kita sebagai orang tua? Apakah cukup Anda menyekolahkan anak Anda ke sekolah? Demi Allah tidak cukup. Apakah cukup Anda menyekolahkan anak Anda ke pesantren? Belum tentu. Belum cukup. Justru tanggung jawab kita adalah mendidik anak kita dengan baik. Jika kita sibuk dengan pekerjaan kita sekolahkan anak kita ke pesantren. Bukan berhenti sampai di sana saja. Kita kontrol anak kita. Nah, inilah generasi kita sekarang. Fitnahnya dunia itu sekarang. Fitnah yang terbesar itu masalah ini. Anak muda kita, innalillah, saya katakan kepada anak-anak, kamu terakhir ngaji kelas berapa? Kelas 3 SD. Kamu terakhir ngaji kelas berapa? Kelas 6 SD. Masih bisa ngaji nggak sekarang? Nggak bisa, Pak. Banyak yang tidak bisa ngaji. Jadi ratusan siswa, 200 lebih, hampir 300 siswa, yang bisa hanya 10%. Jadi kemana kita sekarang? Nah, yang jadi pertanyaan yang besar adalah kemanakah tanggung jawab kita sebagai orang tua kita? Ada yang saya tanya, dia malu ke masjid. Kenapa? Lingkungannya, anak-anak yang ngaji di masjid itu anak-anak kecil. Justru di masjid itu pusat kegiatan umat Islam di masjid. Ketika ada anak muda yang senang ke masjid, jangan dilarang. Anak kecil tuh ke masjid, jangan dilarang. Supaya dia cinta kepada masjid. Pusat kegiatan kita tuh di masjid. Maka di masjidlah dibentuk karakter mereka. Maka jangan salahkan anak. Ketika karakter, ketika adab kepada orang tua, termasuk gurunya sekarang tuh jauh degradasinya itu, akhlaknya itu jauh. Kenapa? Kita yang pertama yang sebagai orang tua. Anda di rumah, apa yang Anda didik kepada anak Anda? Apakah cukup memberikan makan saja? Orang kafir juga bisa. Orang kafir bisa memberikan anaknya makan. Justru jauh lebih mewah mereka daripada kita. Mereka juga bisa mendidik anaknya. Akhlak bisa. Orang Jepang, mereka yang praktikkan bagaimana akhlaknya kaum muslimin. Bagaimana dengan kita sekarang? Oh, biarkan masih kecil. Justru dari kecillah kita tempa akhlak mereka. Ajarkan dia baca Quran. Kita juga harus belajar. Oh, saya sudah tua, masih lupa-lupa. Anda harus belajar sampai mati. Kita harus belajar sampai mati. Kalau di akhirat nanti hanya penyesalan saja. Aduh, kiranya di dunia dulu saya membaca Quran. Aduh, sekiranya dulu di dunia saya dengan harta saya sedekah. Aduh, sekiranya dulu di dunia anak-anak saya tidak lalaikan pendidikannya, hak-haknya. Yang akan terjadi hanyalah penyesalan belaka. Maka sebelum penyesalan tersebut, kita ini sebagai orang tua masih hidup sampai sekarang. Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang baik, sebagai orang tua yang baik, sebagai ibu yang baik, bapak rumah tangga yang baik. Ada terkadang bapak rumah tangga yang baik tapi anak jadi ujian. Jangan sekali-kali pertama salahkan anak, maka salahkan diri kita. Apa yang kita berikan kepada anak kita, makanannya, maka makanan tersebutlah yang mendarah daging dalam darahnya. Ketahuilah, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka semuanya akan baik. Kalau daging itu tidak baik atau buruk, maka semuanya akan buruk. Apa itu? Ala wahyal qalb. Hati kita. Maka hati anak muda sekarang itu harus kita bikin dia interest datang ke masjid, kita didik mereka. Sebenarnya sekolah yang pertama itu di rumah, bukan langsung kita sekolahkan ke terima jadi misalkan ke sekolah, bukan seperti itu. Maka kitalah terlebih orang tua, ibu madrasah yang pertama. Maka ketika anak tingkahnya seperti ini, lihat keluarga. Tingkahnya seperti itu, lihat bagaimana didikan. Baru kita serahkan dia ke sekolah-sekolah. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada kata-kata terlambat. Masih ada kesempatan kita sekarang. Allah masih memberikan Anda di sini, saya lihat umur ada 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Itu sebentar lagi. Mau sampai kapan pendidikan kita seperti ini terus? Mau sampai kapan ibadah kita seperti ini terus? Bisa jadi ini yang terakhir, ibadah kita yang terakhir. Anda bisa jadi setelah ini meninggal. Saya bisa jadi setelah ini mati. Maka kita gunakan kesempatan ini.
maka sepandai-pandainya orang bersyukur. Bentuk dari rasa syukur dia adalah dia perbaiki dirinya, dia perbaiki ibadahnya, dia perbaiki tanggung jawabnya kepada istri dan anak-anaknya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sekali lagi saya katakan, mari kita bersama-sama tanamkan Al-Qur'an kepada anak kita. Seharusnya Anda harus malu ketika Anda tidak membaca Al-Quran dalam sehari. Aib atas Anda ketika Anda tidak membaca Al-Quran. Aib atas Anda itu harusnya kita harus malu ketika tidak menghafal satu ayat pun dalam Al-Quran. Kita harus malu. Al-Quran identitas kita sebagai kaum muslimin. Setidaknya ketika Anda tidak hafal, Anda bisa membaca Al-Quran. Tadi saya sampaikan ke anak-anak juga, kalau kamu belum hafal Al-Quran, setidaknya kamu bisa membaca Al-Quran. Identitas kita sebagai kaum muslimin, harusnya kita malu. Makanya ketika banyak ujian yang datang kepada kita, kemudian solusinya belum datang-datang juga, itu karena kita belum baca Al-Quran. Maka baca Al-Quran, imani. Sering saya katakan, banyak orang yang beriman tapi tidak benar-benar mengimani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua hafal, Allah tidak akan membebani hambanya kecuali beban tersebut bisa diatasi. Tapi masih saja kita mengeluh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, salat jadi penolongmu. Salat, maka berdiri salat. Kalau ada masalah kita salat. Bukan ke teman dulu, tapi ke Allah dulu. Itu solusi yang ada di Al-Qur'an. Karena kita tidak membaca Al-Qur'an atau justru hanya sekedar baca umat kami begitu. Ketika Anda sudah bisa membaca Al-Quran, baca terjemahannya sehingga Anda tahu, oh ternyata Al-Quran itu begini. Oh Allah Subhanahu wa taala ternyata memerintahkan kita seperti ini. Baca. Sampai kapan lagi? Sampai kapan? Sekarang ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sehari Anda baca satu ayat, baca terjemahannya. Atau kalau enggak pun juga setengah ayat, baca terjemahannya. Apakah Anda sudah adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat bagaimana banyak orang-orang mengatakan dunia dan akhirat harus imbang. Gak mungkin imbang. Berapa jam Anda itu bekerja? Berapa jam kita bekerja? Berapa jam kita baca Al-Quran? Berapa jam kita datang ke majelis ilmu? Apakah kita adil? Tidak adil. Maka susah kalau misalkan harus 50-50. Dunia 50%, akhirat 50%. Pasti ada salah satu di antaranya yang lebih. Gak mungkin 50-50% dunia dan akhirat. Oleh karenanya sekarang ini kita introspeksi diri kita. Saya mewasiatkan diri saya pribadi dan jamaah sidang Jumat rahimakumullah untuk senantiasa menggunakan waktu ini, kesempatan ini, kesehatan ini, nikmat yang begitu banyak ini yang Allah berikan kepada kita gunakan sebaik-baik mungkin. Maka mudah-mudahan di tempat yang mulia ini hadirkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengijabah doa-doa kita di tempat yang mulia ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Al-Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang dulu kami lakukan ketika kami di zaman jahiliyah ya Allah. Kami tidak mengerti ya Allah, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami terhadap orang tua kami yang belum mampu menjadi anak yang
berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa guru kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang telah menzolimi saudara kami ya Allah, dengan tangan kami, dengan lisan kami, dengan kaki kami. Mohon ya Allah, kami bersaksi ya Allah, Engkau Maha Pengampun, dan kami yakin Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maka di tempat ini ya Allah, di tempat-Mu yang mulia ini, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.